Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada, dan terutama kepada pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Liu Lilin. Kita bertekad untuk mempelajari Alkitab dalam acara Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Sungguh oleh pimpinan Tuhan, kita telah berjalan sekian jauh sampai di surat Ibrani pasal yang terakhir hari ini, yaitu pasal yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ke-13. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur padamu karena Engkau menciptakan kami sebagai manusia yang Engkau beri akal budi, Engkau berikan kami kesadaran diri dan kemampuan berpikir serta kehendak bebas. Tuhan, memang kami pernah berdosa, tetapi oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah membawa kami kembali. Engkau telah menemukan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu dituntun oleh firman-Mu. Itulah sebabnya kami mempelajari firman-Mu tiap-tiap hari. Dan mohon Tuhan pimpin, berkati usaha kami. Biarlah kami makin mengerti akan kebenaran-Mu, menjadi murid-Mu yang baik ya Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin pembahasan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan 25 ayat dari Ibrani pasal yang ke-13 ini. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sebab Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita, oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segala sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia, karena kasih karunia menyertai kamu sekalian. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pasal terakhir dari surat Ibrani, di mana di pasal yang ke-12 juga sudah diberikan banyak nasihat. Di pasal 11 sudah diceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan di pasal 10 sudah dinasihatkan supaya kita jangan sampai melepaskan kepercayaan kita, jangan sampai mengundurkan diri dari anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sekarang sampailah di pasal yang ke-13, pasal yang terakhir, yang berisikan banyak nasihat praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Di pasal yang ke-13 ini, Rasul Paulus berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan, siapakah saudara kita? Siapakah teman kita? Dan siapakah orang-orang yang kita kenal saja? Ya, kita harus jelas. Yang menjadi saudara kita adalah orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Dimanapun mereka berada, mereka sudah dilahirkan kembali. Jadi yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia adalah saudara kita. Dia sudah diselamatkan, kita sudah diselamatkan, kita bersama-sama akan pergi ke sorga, akan tinggal sama-sama. Dia anak Tuhan, kita anak Tuhan, jadi saudara. Nah, oleh sebab itu, yang kita bisa lihat sebagai saudara kita di dalam Tuhan, itu adalah mereka yang dari gereja, yang doktrin keselamatannya masih benar. Doktrin keselamatannya masih benar, karena kalau doktrin keselamatannya menyimpang, maka jemaat di situ tidak bisa dilahirkan kembali dengan doktrin yang salah itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan apakah seseorang itu dilahirkan kembali? Dengan apakah seseorang itu diselamatkan? Diselamatkan oleh Injil, berita Injil yang benar, doktrin keselamatan yang benar. Nah, kalau gereja yang doktrin keselamatannya menyimpang, dia hanya menjadi orang Kristen, tetapi tidak dilahirkan kembali.
yang itu kita anggap teman, ya, bukan saudara kita di dalam Tuhan, tetapi teman saja. Teman, dia tentu kita harus baik terhadap semua orang, ya, tetapi kita harus penuh sadar diri, penuh sadar keadaan, bahwa yang manakah saudara kita, yang manakah yang bukan saudara kita tetapi teman kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dinasehatkan peliharalah kasih persaudaraan. Terlebih lagi di dalam satu jemaat, bukan hanya kedekatannya itu sebatas saudara, bahkan satu tubuh kalau jemaat lokal, ya, satu tubuh. Gitu. Oleh sebab itu harus saling mengasihi sedemikian rupa. Kemudian janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mungkin yang dimaksudkan oleh penulis seperti Lot pernah menerima malaikat datang ke rumahnya, dan Abraham juga sudah menjamu malaikat dan menjamu Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Jadi itu berkat hatinya yang senantiasa terbuka untuk memberi tumpangan kepada orang. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang sekarang di zaman modern sudah ada hotel, ya, ada wisma dan lain sebagainya, sehingga ya kadang orang berpikir ya nggak usah terima orang numpang di rumahnya begitu, karena sudah ada ini hotel, wisma dan lain sebagainya. Ada di negara yang tanahnya sempit itu, ya, rumahnya juga kecil, ya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika Anda memiliki fasilitas, ya, dan Anda cukup secara finansial, menerima orang menumpang di rumah itu hal yang sangat baik. Hanya orang yang keluarganya harmonis, yang merasa happy dan merasa gampang menerima orang tinggal di rumahnya, ya, menginap gitu, ya, karena keluarganya baik gitu. Tapi kalau tidak, ya, siapapun yang menumpang di rumah orang pasti akan tahu, gampang sekali untuk mengetahui bahwa wah, ini keluarga yang tidak harmonis. Lihat anaknya kurang sopan terhadap orang tuanya, dan ya suami istri ribut terus misalnya, itu akan kelihatan sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita memberi orang tumpang di rumah kita, yaitu sebenarnya suatu kesaksian, ya, suatu kesaksian tentang keluarga kita dan juga Tuhan dan seterusnya, gitu. Nah, ayat 3, ingatlah akan orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Ya, sebenarnya kita adalah orang hukuman, orang berdosa yang harus dihukum. Ya, kita orang hukuman, oleh sebab itu kita mesti ingat orang hukuman. Nah, terutama orang hukuman yang karena kebenaran. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti berdoa, rajin berdoa untuk mereka yang dihukum karena kebenaran. Oh, masih ada banyak tempat, mungkin tidak di Indonesia, tetapi di Tiongkok di sana masih ada banyak orang yang dihukum karena kebenaran. Di Korea Utara, ya, ada di negara-negara seperti di Afghanistan, Pakistan, di Arab Saudi di sana, ya. Ada orang-orang yang karena Injil mereka ya harus menderita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita perlu ingat mereka, kita mesti mendoakan ya mereka, orang yang dihukum karena kebenaran. Nah, bagaimana dengan orang yang dihukum karena perbuatannya yang salah, ya, kriminal gitu, supaya mereka sadar dan bertobat, ya. Dan kiranya melalui hukuman yang mereka jalankan, mereka menjadi insaf dan mereka bertobat dan bisa mendengarkan Injil dan bisa diselamatkan, bahkan seperti Onesimus. Nah, di sini dikatakan, dan ya ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya, betul, ya.
orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Karena ya tidak tertutup kemungkinan bahwa satu hari, satu ketika kita bisa juga diperlakukan sewenang-wenang. Ya, kita mesti ingat mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Hendaklah kamu, ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jadi hormat terhadap perkawinan, itulah sebabnya di gereja Grafe, di GBA Grafe, orang yang mau menikah harus memberitahukan selambat-lambatnya itu 6 bulan sebelumnya harus kasih tahu. Kita tidak mau ada orang yang kawin mendadak gitu ya. Tidak ada yang kawin mendadak. Jadi 6 bulan harus kasih tahu. Nah, dan supaya betul-betul perkawinan itu adalah sesuatu yang dihormati gitu. Sebab orang-orang sundal dan pezina katanya akan dihakimi Allah. Iya, betul ya. Tidak ada yang bisa lepas ya. Dan supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membuktikan melalui hidup kita seluruhnya. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Melainkan tentu menghambakan uang gitu ya. Uang kita harus ya dapat kita pergunakan dengan baik ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa maksudnya ini ya? Ya, jangan sampai kita merasa tidak cukup ya. Tidak cukup dan karena merasa tidak cukup, jadi sepertinya kita mengejar sesuatu dengan ya luar biasa sampai kita ya kerja terlalu berat dan sampai kita mungkin kerja berat enggak apa-apa ya, tapi mengumpulkan uang untuk memuaskan diri sendiri ya, kemudian dengan demikian maka kita menjadi orang yang ya dipermainkan oleh uang ya, dipermainkan uang. Dan saya memang selalu menasehatkan orang Kristen harus rajin ya, harus rajin. Orang Kristen harus mencukupkan keluarganya. Selain mencukupkan keluarganya, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membiayain gereja dan usaha atau segala tindakan penginjilan kita harus mendukung. Nah, itulah sebabnya orang Kristen harus ya lebih rajin dan cerdas ya untuk mendapatkan uang, bukan untuk dipakai kepuasan diri kita saja, tetapi mendapatkan uang dipakai untuk ya pelayanan, untuk melayani Tuhan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ini janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Apalagi kita jangan sampai ya kita ini mau hidup mewah ya, lalu pinjam uang dengan orang sana sini dan kemudian kelilit hutang dan lain sebagainya. Itu bisa repot sekali. Dah hidup demikian itu jadi hidup yang tidak leluasa gitu bersaksi ya, tidak leluasa dan akan sangat ini membebani hidup kita dan kesaksian kita gitu. Nah, kita harus belajar irit ya. Orang Kristen itu harus orang yang memakai uang dengan bijaksana ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bukan orang yang ini termakan oleh iklan-iklan ya, pakai baju yang mesti bermerek. Ya yang jelas itu rapi saja, bukan mesti ada gara-gara mereknya ya, baju yang 50.000 jadi 500.000 ya. Sebenarnya rugi sekali kita. Yang kita beli baju 50.000 cakep juga gitu. Kenapa mesti beli yang 500.000 gitu? Wah, apalagi beli yang 5 juta gitu. Wah, uangnya lebih baik kita untuk ini pemberitaan Injil sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya kamu katanya ini karena ya
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi kita tidak akan dibiarkan, ya, tidak akan ditinggalkan. Ini kasih setia Tuhan, ya, menyertai kita. Oleh sebab itu kita perlu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita dan hidup dengan tidak menjadi korban iklan, ya, tidak menjadi korban ini keluaran produk baru gitu, ya, tidak menjadi korban itu semua. Nah, ayat yang ke-6, sebab itu ya, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, ya, aku tidak akan takut, ya. Kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, oke, betul ya. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku jikalau Tuhan di pihak aku gitu ya. Kalau Tuhan di pihak aku, tidak ada orang manusia yang dapat melakukan apa. Jadi kita menaruh harap kita kepada Tuhan ya. Kita percaya pada perlindungannya, kepada kasih karunia-Nya, ya, kepada kesetiaan Tuhan, dan tidak ada faktor luar yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita. Ayat 7, ingatlah akan pemimpin kamu, ya. Nah, tiap-tiap orang Kristen harus berjemaat lokal, ya, harus bergabung ke dalam jemaat. Itu adalah kewajiban yang utama, ya, yang penting diperhatikan gitu. Ingatlah akan pemimpin kamu. Dengan demikian engkau ada pemimpin, gembala ya. Gembala itu pemimpinmu ya. Dan juga diaken ya, ada penginjil ya. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Nah, dengar, yang menyampaikan firman Allah kepadamu ya, yaitu yang mengajar kamu secara rohani. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Kalau mereka sudah tua, ya perhatikanlah akhir hidup mereka. Dan contohlah iman mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita harus memperhatikan ini penyampai firman Tuhan. Perhatikanlah hidup mereka. Penyampai firman Tuhan yang baik tidak grogi hidupnya diperhatikan. Tapi yang tidak baik ya malah grogi ya. Malah grogi, mungkin diperhatikan hidupnya. Wah, ini bagaimana ini ya. Banyak orang lihat dia ya. Tetapi kalau yang sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh membangun karakter yang bagus, yang mulia, itu tidak akan grogi diperhatikan. Mengapa? Ya karena melayani dengan tulus, ya membangun karakter, sudah dilahirkan kembali, ya beres semuanya gitu ya. Tetapi kalau diperhatikan ya, wah ternyata sangat mata duitan ya. Hamba Tuhan itu tidak baik ini memboros-boroskan uang ya, hidup perlente gitu ya loh. Hamba Tuhan bagaimana ya, bagaimana itu pakai hamba Tuhan pakai gelang emas gitu, mana boleh gitu ya toh. Nah itu bukan gaya hidup macam begitu ya. Hamba Tuhan tidak boleh pakai baju yang merek jadi yang mahal-mahal ya. Kita orang yang tidak kepancing merek gitu ya no. Kita beli itu baju yang sederhana aja gitu ya, yang pokoknya yang kelihatannya rapi begitu saja ya. Kita tidak korban mentang-mentang mesti ada merek begitu ya, lalu beli yang mahal-mahal gitu, sepatu yang mahal-mahal ya, semua mahal-mahal ya, uangnya enggak dipakai untuk pemberitaan Injil lagi kalau begitu ya. Habis di ini korban iklan TV gitu ya loh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita lihat ya
Kita lihat di sini, perhatikanlah ya pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka katanya, dan contohlah iman mereka yang kalau sungguh beriman punya dicontoh gitu ya, supaya kita mempunyai teladan ya. Pemimpin juga tahu nih, dia diamatin ya, dia dijadikan contoh gitu ya toh. Nah, ada semacam angin yang kurang bagus bertiup ya di kalangan tertentu. Ada hamba Tuhan yang mau memperlihatkan sepertinya dia sukses, banyak pengikut begitu. Lalu semuanya pakai yang mewah ya, bahkan pakai ini bodyguard segala macam. Itu bukan ini ya. Ini bukan kehidupan hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang benar di dalam kebenaran ya. Oh tidak ya. Hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan ya, itu mementingkan, menekankan hidup sederhana ya. Hidup yang sederhana. Di ayat yang ke-8 sekarang dikatakan di situ, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh betul ya, Yesus Kristus sama ya, kemarin ya, hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang immutability ya, jadi yang tidak berubah gitu ya, yang tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, sifatnya berubah, janjinya juga tidak berubah ya. Jadi Yesus Kristus sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, tetapi kita tahu ya, pekerjaan Tuhan Yesus ya tentu berubah. Pekerjaan apa yang dikerjakan dulu, sekarang dan ke depan ya, itu bisa berubah. Tetapi diri hakikat dari Tuhan Yesus Kristus tidak berubah gitu ya, hakikatnya, sifatnya tidak berubah ya. Tetapi pekerjaan ya selesai pekerjaan yang satu ini, mengerjakan lagi pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaannya berubah. Nah, ini pekerjaan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa manusia di atas kayu salib, dan sekarang dia sudah kembali ke sorga. Barang siapa yang percaya kepadanya maka akan mendapat hidup yang kekal. Nanti dia akan datang lagi. Nah, itu pekerjaannya beda lagi. Nanti dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai hakim yang agung. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim yang agung. Jadi pekerjaannya bisa berubah, tapi hakikatnya diri Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Nah, itulah sebabnya kita juga tahu pada waktu kedatangan yang pertama, untuk membuktikan dirinya Mesias, dia melakukan mujizat. Namun sekalipun dia berusaha membuktikan dirinya Mesias dengan mujizat, toh ditolak juga gitu, ditolak oleh bangsa Yahudi, dan dia kembali ke sorga sekarang ya. Jadi kemudian dia berikan kuasa untuk melakukan mujizat kepada rasul-rasul untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah rasulnya. Nah, sekarang baik Tuhan Yesus maupun rasul sudah kembali ke surga. Jadi tidak ada kebenarannya orang mengklaim Tuhan Yesus tetap sama ya, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu dia sekarang malah dia yang atas nama Yesus mau bangkitkan orang mati supaya hidup gitu. Nah, tidak ada kebenaran di situ. Tidak ada janji macam begitu ya. Tidak ada koneksinya di situ ya. Nah, ini kebenarannya. Karena apa? Ya karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya itu tidak berarti lalu kamu hari ini bisa atas nama Yesus lalu membangkitkan orang yang sudah mati. Apa urgensinya untuk itu? Apa kepentingannya untuk itu? Tidak ada. Hanya untuk supaya kamu ditinggikan gitu ya. Tidak ya. Nah, Tuhan Yesus tidak
tidak berubah, tetapi Dia memberikan kuasa hanya kepada rasul-rasul untuk mengadakan mukjizat sebagai bukti bahwa mereka adalahnya. Nah, Dia tidak berkepentingan kasih kuasa itu kepada Suhento Liao untuk membuktikan apa? Ya, untuk membuktikan bahwa saya ini pendeta yang paling disayang Tuhan di seluruh Jakarta gitu. Enggak, ya, tidak perlu begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Nah, ajaran asing yang sangkut paut dengan ini Tuhan Yesus tidak berubah itu bahaya sekali ya. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu ya diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Nah, zaman itu yang dihadapin oleh orang Kristen abad pertama adalah Yudaisme yang masih belum oke makan babi gitu, belum oke makan makanan yang di dalam perjanjian lama dinyatakan haram. Nah, padahal ya kita sekarang sudah harus mengerti bahwa sejak Mesias datang, Juru Selamat datang, ibadah simbolik ditutup ya. Ketika ibadah simbolik ditutup ya, maka ya ketika ibadah simbolik ditutup, maka sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat dan segala hal larangan yang berhubungan dengan ibadah simbolik selesai tugasnya. Seperti makanan yang dipakai untuk mensimbolkan najis ya, maka sekarang tidak lagi gitu ya. Nah, sejak masuk ke dalam ibadah hakikat, tidak ada lagi makanan yang bisa menyebabkan seseorang tidak kudus gitu. Karena yang diutamakan sekarang ini bukan lagi kekudusan badan, tetapi yang diutamakan sekarang ini adalah kekudusan hati gitu. Jadi itulah sebabnya kekudusan hati kita tidak dipengaruhi oleh makanan. Kalau kekudusan badan kita yang ditekankan, maka itu terpengaruh oleh makanan. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan ya tidak ada makanan yang menajiskan orang, karena makanan itu hanya masuk ke perut kemudian katanya akan berakhir di jamban ya, di toilet gitu gitu. Nah, itulah sebabnya maka tidak ada makanan yang menajiskan orang. Nah, lalu kenapa di perjanjian lama itu dibilang najis? Itu secara simbolik gitu, secara simbolik ya. Karena berhubungan dengan ibadah simbolik gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini tidak ada ya urusan makanan aturan ya yang katanya ini berbagai makanan yang tidak memberi faedah. Nah, semua itu akan mengacaukan iman. Kalau Anda tidak mau memakan itu ya, karena itu tidak enak, ya itu urusannya memang beda gitu ya. Karena Anda tidak mau makan itu karena memang Anda belum pernah makan. Nah, karena ada faktor yang lain, ya itu beda gitu. Tetapi kalau Anda tidak mau makan itu karena supaya kamu bisa kudus, supaya suci, itu tidak benar gitu ya. Karena tidak ada makanan yang bikin kita najis atau bikin kita lebih kudus. Nah, itulah sebabnya sehubungan dengan ini pula lah, tidak ada yang namanya perjamuan kudus, itu tidak ada ya. Namanya perjamuan kudus, yang benar itu perjamuan Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada makanan yang bikin orang najis, juga tidak ada makanan yang bikin orang kudus gitu. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyebutnya perjamuan kudus gitu ya. Yang ada hanyalah perjamuan Tuhan. Kalau Anda cek di dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 10 ayat 21 dan di 1 Korintus pasal 11 ayat 20, di situ namanya yang benar itu adalah perjamuan Tuhan ya. Bahasa Inggrisnya bilang the Lord's Supper
Ya, jadi makan malamnya Tuhan gitu, makan malam untuk mengingat pada Tuhan. Makanya disebut perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan yang kita laksanakan untuk mengingat pada Tuhan. Jadi sama sekali tidak ada perjamuan yang menguduskan dan juga tidak ada perjamuan yang menajiskan gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi orang Kristen harus penuh pengertian. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen yang ya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, masih tidak mengerti kebenaran, masih mau minum susu, hal-hal pokok iman kekristenan tidak diketahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menjadi orang Kristen yang penuh pengertian gitu. Nah, kemudian katanya ayat 10, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Ya. Nah, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Di sini penulis ingin menyamakan korban penghapus dosa itu, korban bakaran itu dengan Tuhan Yesus, yang dimana korban itu dibakar di luar kemah dan Tuhan Yesus juga disalibkan di luar pintu gerbang kota Yerusalem di Golgota. Itu sama katanya ya. Jadi untuk membawa kita melihat persamaan Tuhan Yesus dengan korban penghapus dosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itu juga lah katanya sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kalau imam-imam memakai darah binatang itu untuk menguduskan ya, umat Israel waktu itu. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri untuk menguduskan umatnya katanya dengan darahnya sendiri. Nah, ini perbandingannya. Memang Tuhan Yesus adalah hakikat dari simbol domba korban di Perjanjian Lama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini gampang sekali untuk memahaminya sebenarnya. Sejak Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia tunjuk dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan inilah simbol, hakikat dari simbol Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44, ya, seluruh kitab Taurat, ya, kitab nabi-nabi dan kitab ketubim, ya, atau Mazmur, ya, katanya menulis tentang aku. Betul, seluruh kitab Perjanjian Lama kita dari Kejadian sampai Maliaki, ya, ini kitab Perjanjian Lama itu menulis tentang Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah sang hakikat itu sendiri. Nah, ayat 13 katanya, karena itu marilah kita pergi kepadanya ya di luar perkemahan dan menanggung ya kehinaannya. Marilah kita pergi kepadanya. Marilah kita datang kepadanya di luar perkemahan, dan menanggung kehinaannya. Jadi kalau kita mau menjalin satu persekutuan dengan Tuhan, kalau kita mau dekat kepadanya, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, ya, di luar bait Allah. Dan hinaannya, ya, ikut menderita bersama-sama dengannya. Ini surat Ibrani ini ditulis kelihatannya masih dalam penjara Rasul Paulus, ya, dituliskan ya dia sedang dalam penderitaan, menanggung kehinaan bersama dengan Tuhan, ya, menanggung kehinaannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebagai orang Kristen, ya, sebagai murid Tuhan, kita harus rela menanggung, ya. Kita harus rela menanggung segala kehinaan
kehinaan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 14 katanya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, ya. Kita mencari kota yang akan datang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap katanya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, oke, mungkin ada penduduk Jakarta, ya. Dunia ini tidak mempunyai dasar katanya di pasal yang ke-11 itu, ya, katanya, ya. Ini dunia ini tidak mempunyai ini kota yang tidak mempunyai fondasi, ya. Wah, belum lama ini baru terjadi gempa bumi. Rupanya bumi kita ini terdiri dari lempengan-lempengan yang bergerak, ya. Yang bikin saya kaget sekali, saya baca di koran di Indonesia, ya, 1 tahun terjadi gempa bumi lebih dari 6.000 kali. Wah, betul-betul ini adalah, ya, kita riskan, ya, kita tinggal di kulit bumi ini yang bergoyang terus, ya. Nah, sampai kita nanti masuk ke kota yang permanen, yang mempunyai dasar. Sekarang kita tinggal di bumi yang bisa bergoyang terus. Jangan pikir rumah kamu sudah cukup kuat, ya. Wah, kalau 8 skala Richter gempa bumi di Jakarta, ya, mungkin tidak ada gedung yang tidak ada gedung yang berdiri lagi gitu, ya. Kalau 8 skala Richter, wah, nah bayangkan itu, ya. Itu ini kota yang tidak ada dasarnya ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi sorry. Ya, tetapi kita bersyukur, ya. Kita bersyukur karena Tuhan menyediakan bagi kita kota yang permanen, ya, kota permanen Yerusalem baru. Kota yang permanen Yerusalem baru adalah tempat yang Tuhan janjikan bagi kita, ya. Puji syukur kepada Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini katanya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, ya, kita mencari kota yang akan datang. Kamu mau tinggal di kota mana yang akan datang? Ya, saya ke kota Yerusalem baru saja, gitu. Yerusalem baru yang dia punya jalan dibuat dari intan permata, ya, luar biasa sekali, ya, saudara. Sekarang mahal sekali intan permata, padahal nanti itu untuk buat jalan di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau kita tidak punya intan permata di dunia ini, jangan minder, ya, jangan minder, ya, karena nanti itu bukan dipakai di leher, ya, atau di mana, nanti itu jadi jalanan, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian kata ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Yesus Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita disediakan kota yang permanen, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah bibir yang Tuhan ciptakan bagi kita yang bisa mengucapkan kata-kata dan senantiasa keluar kata-kata yang memuliakan Dia. Senantiasa keluar kata-kata yang terbit dari dalam hati yang menyenangkan Tuhan. Nah, baiklah, ya, katanya, dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Oh, janganlah pakai bibir yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk mencemarkan namanya. Janganlah, ya. Kemudian di ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik, katanya, memberi bantuan. Wah, jangan lupa berbuat baik. Ya, kadang berbuat baik bisa lupa juga, ya. Jangan kamu lupa berbuat baik, katanya, memberi bantuan, ya, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ya, kita rajin, ya, berbuat baik. Kita tidak lupa
berbuat baik, ya kita perhatikan. Nah, tetapi ya orang Kristen kadang-kadang ya karena kita diajarkan untuk berbuat baik, seringkali ada penipu-penipu yang seringkali mau memanfaatkan kita. Ya, oh saya sudah sering ditipu oleh orang yang datang katanya dari mana gitu ya, dari Medan katanya. Sekarang dia kena rampok, semua surat-suratnya semuanya hilang dan dia mau pulang, minta ongkos, tolong bantu ongkos. Pernah dikasih ya ongkos, tapi beberapa hari kemudian lihat dia di jalanan orang yang sama gitu. Wah, ini penipu nih ya, penipu besar ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya lain kali yang datang begitu ya kita lebih hati-hati lagi gitu ya toh. Nah, seringkali itu yang saya akhirnya lebih hati-hati. Mau pulang ya. Ada yang datang dari Semarang katanya ya. Sekarang ini tidak ada uangnya dirampok, dia mau pulang katanya, minta ongkos bis. Saya bilang sama mahasiswa, ini tolong bawa dia ke terminal, beli karcis, suruh dia naik sana gitu. Yang menuju ke Semarang. Malah dia nggak mau. Nah, itu kan ketahuan sebenarnya dia mau duitnya, dia bukan mau ke Semarang gitu ya. Nah, sering kali macam begitu ya. Jadi katanya, jangan kamu lupa berbuat baik. Ya, betul kita mau berbuat baik, tetapi ini karena penipunya banyak gitu. Jadi akhirnya kita makin berhati-hati. Oleh sebab itulah maka saya mendirikan panti asuhan anak-anak yatim piatu supaya apa? Pelaksanaan kebaikan hatinya lebih terarah gitu. Jangan sampai ditipu-tipu. Jadi kita tahu ya siapa yang patut dibantu, siapa yang patut ditolong gitulah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di ayat yang katanya itulah yang berkenan kepada Allah. Itu yang berkenan kepada Allah ya, korban yang demikian. Ayat yang 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kamu bergabung ke dalam sebuah jemaat lokal, engkau harus taat kepada gembalamu. Di situ ada diaken juga, ada penginjil, ada guru Injil ya. Nah, Anda harus taat ya, Anda harus taat ya. Kalau Anda merasa mereka tidak baik ya, mereka itu katakanlah tidak memimpin dengan baik, loba ya, tidak ini memimpin sesuai dengan Alkitab, ya Anda pindah saja ke gereja lain ya, supaya apa? Sikapmu tetap baik, yaitu sikap kamu taat kepada pemimpin gitu. Jadi Anda perlu mencari sang pemimpin yang Anda bisa hormati dan yang Anda rasanya patut untuk mentaatinya, dan Anda memilih itu dan kemudian Anda taat kepadanya gitu. Ya, jadi daripada Anda pergi ke situ kemudian Anda merasa ini pemimpin nih nggak beres ini, akhirnya Anda menjadi pembangkang, malah itu merusak diri kamu sendiri gitu, merusak diri kamu ya, dan Anda menjadi seorang Kristen yang tidak taat kepada pemimpin ya. Nah, jangan begitu ya. Anda bebas ya. Orang Kristen itu bebas. Orang Kristen itu adalah orang yang paling bebas ya. Bebas pindah ke gereja mana saja gitu ya. Bukan mesti di situ terus. Nanti kalau katanya kalau pindah nanti akan dikutuk. Nah, itu gereja jelas punya iblis. Saya kasih tahu ya. Kalau gereja hamba Tuhan yang mau pakai kutuk orang segala macam, itu sudah merupakan satu tanda bahwa itu bukan punya Tuhan gitu. Itu punya iblis ya. Hati-hati itu ya. Kalau pendeta mau kutuk orang itu, dia itu iblis, dia bukan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan tidak ada yang kutuk-kutuk orang punya ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Di sini katanya tunduklah kepada pemimpinmu ya, tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu ya, apalagi gembala berjaga-jaga atas jiwamu ya, atau si itu lama sudah tidak datang, kemana dia ya? Nah, dicari lagi gitu ya. Nah, berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Banyak orang mau jadi gembala cuman mau terima ini persembahannya aja, tapi tidak mau bertanggung jawab. Ini bagaimana boleh? Nanti Tuhan akan tuntut tanggung jawabnya.
Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah sebabnya kalau gembala itu benar, ya, gembala yang benar-benar gitu, itu tidak akan itu menggembalakan sampai banyak-banyak ribuan jemaatnya. Sudah jelas dia nggak bisa gembalakan. Bagaimana dia mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan, ya? Bagaimana mempertanggungjawabkan? Nggak bisa, ya. Secukupnya yang sanggup digembalakan saja gitu, ya. Dengan jalan itu katanya, kalau kita tunduk, mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalau kita taat kepada gembala, dia akan menggembalakan dengan penuh gembira katanya. Nah, dengan tidak keluh kesah, dengan penuh sukacita gitu, ya toh. Nah, sebab hal itu katanya tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau kamu membangkang-bangkang, jadi gembalanya rasanya aduh kenapa dia jadi begitu susah ini, ya, banyak persoalan, ya toh. Dan akhirnya penggembalaannya itu penuh dengan keluh kesah. Siapa yang rugi? Jemaat juga yang rugi gitulah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka kita harus menghormati dan taat pada gembala kita supaya dia sukacita, khotbahnya juga nanti bagus gitu, karena tidak ada banyak hal yang membebani ini tugas penggembalaan ini, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, ayat yang ke-18, berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin katanya bahwa hati nurani kami adalah baik. Ya, betul, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, hati nurani kita harus beres, ya. Jangan sampai kita tahu bahwa kita tidak beres. Yang paling duluan tahu kita tidak beres ini siapa sebenarnya? Kita sendiri yang paling duluan tahu tidak beresnya di mana, ya. Kita sendiri yang tahu, saya ini nggak begitu beres ini, ya. Karena ada banyak hal yang disembunyikan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan demikian, ya. Karena dalam segala hal katanya kami menginginkan suatu hidup yang baik, ya. Menginginkan sesuatu yang baik. Dan ya secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ini ayat ini menunjukkan, kelihatannya ini penulisnya Rasul Paulus lagi di penjara supaya dikembalikan katanya, supaya dikembalikan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, ya, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus. Nah, Yesus Kristus Gembala Agung segala domba yang sudah dikembalikan oleh Allah katanya, ya, dihidupkan kembali, ya. Tuhan kita itu dia Gembala Agung. Ya, saya hanyalah gembala yang ditunjuk, ya, untuk menggembalakan jemaat selagi Gembala Agung ini pulang ke sorga nanti akan kembali lagi gitu. Jadi Yesus Kristus adalah Gembala Agung, ya, Gembala Agung. Nah, kiranya katanya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Jadi Gembala Agung akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi ya, mengerjakan di dalam kita, membantu kita gitu, membantu kita. Nah, tetapi bukan berarti seperti Calvinis lalu menyerahkan semua tanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau dia jatuh dalam dosa pun itu karena Tuhan yang tidak mengerjakannya gitu, ya. Tuhan gagal melindunginya, Tuhan gagal memelihara imannya. Enggak, bukan begitu, ya. Tuhan membantu kita. Kita harus mempunyai keinginan yang baik di dalam hati kita juga. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi siapa kemuliaan? Bagi Yesus Kristus, ya, Tuhan kita, Gembala Agung. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara katanya, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Betul, ya. Jangan ini dengan hati yang marah, dengan ini menyinggung saya nih, ya. Dinasehati malah katanya menyinggung dia, ya. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Wah, kita pelajari ini sampai berminggu-minggu katanya pendek saja gitu, ya. Ini memang, ya.
Rasul Paulus ini kelihatannya menulis dengan luar biasa sekali ya. Dia begitu inginnya dia menulis dan menasehati sehingga ini dilihatnya sebagai pendek sekali. Ketahuilah katanya bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah, Timotius sudah berangkat katanya. Nah, makanya saya melihat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus karena di dalam surat Timotius ada Rasul Paulus bilang harap Timotius segera datang katanya. Nah, sekarang ini sepertinya sambungannya gitu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat katanya. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, ini harapnya sudah dikeluarkan dari penjara. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu. Gembala-gembala ini ya. Dan semua orang kudus ya, semua orang yang sudah percaya Tuhan. Sampaikan salam ini ya. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, ini menunjukkan surat ini ditulis dari Roma di Italia di sana. Kasih karunia menyertai kamu sekalian ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kepada orang-orang Ibrani ya yang menjadi Kristen supaya mereka memperhatikan kitab ini. Kitab ini penekanan utama dari surat Ibrani itu adalah barang siapa yang sudah dilahirkan kembali, hatinya sudah diterangi, hatinya sudah ini mengecap karunia surgawi segala macam, jangan sampai murtad ya. Jangan sampai menyangkal Tuhan, jangan sampai melepaskan kepercayaan, jangan sampai mengundurkan diri, jangan sampai menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Jangan sampai melakukan dosa yang tidak ada korbannya lagi gitu. Ini sebenarnya inti dari surat Ibrani itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang dituliskan oleh hamba-hambamu yang setia dan Engkau pakai mereka untuk menasehati kami. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.